Pengertian belajar. Belajar merupakan perubahan yang nyata, potensial, dan relatif permanen dalam perilaku yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman dan latihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan hasil belajar ada dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor sosial atau lingkungan, dan faktor instrumental. Hukum-hukum belajar. Yang pertama, ada hukum-hukum belajar trial and error. Trial and error berawal dari penelitian Thorndike tentang kucing lapar yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang di dalamnya terdapat pintu yang akan terbuka jika pengungkit di dalam kotak tersebut tersentuh. Thorndike membuat 3 hukum primer dalam proses belajar, yaitu yang pertama, hukum akibat. Suatu perbuatan yang menghasilkan kepuasan akan cenderung diulangi lagi. Yang kedua, hukum latihan, yaitu makin sering dilatih, hubungan tersebut semakin erat. Yang ketiga, hukum kesiapan. Apabila individu sudah siap melakukan suatu respon dan diberi kesempatan untuk melakukannya, maka akan timbul kepuasan. Apabila individu sudah siap melakukan suatu respon tetapi tidak diberi kesempatan untuk melakukannya, maka timbul ketidakpuasan yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu sebagai pelampiasannya. Apabila individu belum siap melakukan suatu respon tetapi dipaksa untuk melakukan, maka akan timbul perasaan tidak puas dan mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu sebagai pelampiasan ketidakpuasannya. Yang selanjutnya, hukum sekunder menurut Thorndike. Yang pertama, ada hukum respon ganda. Dalam menghadapi stimulus baru, akan dipakai berbagai macam cara respon sampai memperoleh respon yang tepat. Yang kedua, aktivitas selektif. Manusia hanya memberi respon pada aspek tertentu sesuai dengan persepsinya dari keseluruhan situasi. Yang ketiga, sikap. Situasi di mana individu yang menentukan apakah sesuatu itu menyenangkan atau tidak bagi individu tersebut. Yang keempat, reaksi dengan analogi. Hukum ini dipakai untuk menyusun hukum secara transfer dalam belajar, yaitu bila terdapat elemen yang identik dengan situasi yang dihadapi, semakin besar kemiripan, semakin besar kemungkinan terjadi transfer. Yang terakhir, hukum perpindahan asosiasi, yaitu proses peralihan dari suatu situasi yang telah dikenal ke situasi yang baru. Selanjutnya, ada hukum-hukum belajar dengan pemahaman. Hukum ini berasal dari hasil penelitian Kafka tentang seekor simpanse. Berdasarkan dari hasil penelitian ini, dibuat beberapa kesimpulan tentang proses belajar insight, yaitu yang pertama, pembelajaran dengan pemahaman tergantung kemampuan dasar. Yang kedua, dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang relevan. Yang ketiga, didahului oleh proses trial and error. Yang keempat, pemecahan problem dengan pemahaman dapat diulangi dengan mudah karena sudah terbentuk pemahaman dalam organisme. Yang kelima, pemahaman yang sudah diperoleh dapat digunakan untuk menghadapi situasi lain. Pengkondisian klasikal dan operan. Proses belajar dengan pengkondisian menitik beratkan pada asosiatif. Membuat sesuatu asosiasi atau hubungan baru dari dua peristiwa adalah bentuk belajar paling dasar. Selanjutnya, percobaan pengkondisian klasikal Pavlov. Eksperimen klasik dengan anjing tentang pengkondisian klasik muncul dari pengamatannya terhadap respon air liur anjingnya. Sementara, anjing secara alami mengeluarkan air liur ketika makanan menyentuh lidah mereka. Pavlov memperhatikan bahwa air liur anjingnya melampaui respon bawaan itu.
Mereka mengeluarkan air liur saat melihatnya mendekat dengan makanan atau bahkan hanya mendengar langkah kakinya. Dengan kata lain, rangsangan yang sebelumnya netral menjadi terkondisi karena asosiasi berulang mereka dengan respon alami. Dalam eksperimen Pavlov, dia menyajikan makanan kepada seekor anjing sambil menyinari ruangan gelap atau menyembunyikan bel. Anjing otomatis mengeluarkan air liur saat makanan dimasukkan ke dalam mulutnya. Setelah penyajian makanan berulang kali dipasangkan dengan lampu atau bel, anjing mulai mengeluarkan air liur saat melihat cahaya atau mendengar bel, bahkan saat tidak ada makanan yang disajikan. Dengan kata lain, anjing dikondisikan untuk mengasosiasikan stimulus netral sebelumnya dengan respon air liur. Nah, masih dalam materi pengkondisian yaitu ada pengkondisian operan atau pengkondisian instrumental dari B.F. Skinner. Yang belum tahu apa itu pengkondisian operan atau pengkondisian instrumental, yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, pengkondisian operan atau pengkondisian instrumental adalah suatu proses penguatan perilaku operan, baik penguatan positif atau negatif, yang dapat menyebabkan perilaku yang berulang atau menghilang sesuai dengan keinginan. Faktor utama dalam pengkondisian operan adalah reinforcement atau penguatan. Pada umumnya, penguat dapat menjadi sebuah dorongan dasar untuk melakukan sesuatu, seperti rasa haus dan rasa lapar. Akan tetapi, hal ini tidak selalu benar jika dilakukan terhadap manusia, karena manusia memiliki kebutuhan lain seperti kebutuhan fisik, kebutuhan psikis, bahkan kebutuhan kasih sayang. Kekuatan operan dapat diukur melalui yang pertama, laju respon, dan yang kedua, jumlah total respon selama pemadaman. Nah, selanjutnya ada beberapa dari pendekatan belajar ini. Macam-macam pendekatan belajar, terdapat 3 pendekatan belajar, yaitu yang pertama ada pendekatan perilaku. Pendekatan ini menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan dalam perilaku yang didapat dari pengalaman. Pendekatan ini memiliki fokus utama yaitu kondisi atau stimuli yang mempengaruhi organisme sehingga menimbulkan perilaku. Yang kedua ada pendekatan kognitivisme. Kognitivisme merupakan sebuah teori yang berfokus kepada persepsi, penyelesaian masalah, pengolahan informasi, dan pemahaman. Pendekatan ini berfokus kepada aspek-aspek belajar yang bersifat intelektual atau mengacu pada mental. Kognisi mengacu pada proses untuk mengetahui tentang pengetahuan. Nah, dan yang ketiga dan terakhir yaitu pendekatan humanivisme. Pendekatan humanivisme lebih berfokus kepada individualitas manusia dan keunikan yang dimiliki oleh manusia, dibandingkan dengan penemuan kaidah-kaidah umum dalam menjelaskan respon-respon manusia. Pendekatan ini berfokus pada perkembangan emosional manusia. Nah, itu tadi penjelasan dari belajar dalam sudut pandang ilmu psikologi. Wah, ternyata istilah dan teori mengenai belajar sangat beragam ya. Untuk itu, mari kita belajar lebih giat lagi.